Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji dan syukur mari kita aturkan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya kita, saya dan teman-teman semuanya, Allah berikan nikmat dan karunia yang begitu banyak, yang mana hingga saat ini di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 7, saya Rizky Ramdhani dan teman saya Akh Asep, Akh Fahmi dan Akh Rijal akan membahas fil qisosi hayatun nufus. Dalam kisos terdapat kehidupan. Bayangan atau spekulasi yang pertama kali kita dengar di zaman ini tentang kisos, bahwa kisos itu adalah hukum yang menyeramkan. Kisos itu adalah sadis. Kisos itu tidak berperi kemanusiaan. Nah, insya Allah saya dan teman-teman akan membuktikan bahwa hukum kisos itu adalah hukum yang indah dan adil. Bukan hanya kaum muslimin saja atau kaum mukmin, melainkan untuk seluruh manusia yang ada di bumi ini akan merasakan keadilan dan melihat keindahan hukum ini. Ayat yang kami ambil untuk membahas kisos ini yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos yang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itulah adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui bataslah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Untuk sekarang pembahasan terkait dengan at-tahlilul lafzi dan makna ijmali yang akan dibahas oleh Al-Akh Rijal Fauzi Muslim. Kepadanya dipersilahkan. Oke, kita lanjut dengan tahlilul lafzi, ya, analisa lafaz. Jadi di ayat tersebut ada beberapa lafaz atau mufradat yang menjadi analisa kami, ya. Yang pertama ada kutiba alaikum, artinya ditetapkan atas kalian atau diwajibkan atas kalian, ya. Jadi bisa jadi perintah ketika kata setelahnya. Kemudian ada qatla. Nah, qatla ini jama dari qatil, yakni orang-orang yang mati, terbunuh, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada kisos, orang dikenai tindakan seperti yang dilakukannya. Nah, jadi dia membalas perbuatan apa yang dia lakukan. Kemudian ada ufya, memaafkan. Memaafkan di sini dengan kelapangan hati dan menggugurkan tuntunannya kepada pelaku. Selanjutnya ada fattiba'un bil ma'ruf, menyampaikan
tuntunan kepadanya dengan cara yang baik, ya. Kemudian paman tada berlaku zalim dengan membunuh pelaku setelah mengambil diat, maka ia akan mendapat azab yang pedih dari sisi Allah. Kemudian albab bentuk jama dari lub, artinya akal. Selanjutnya itu ada pembahasan selanjutnya, yaitu mana ijmali, mana secara umum. Jadi di ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang maksudnya itu adalah, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukuman kisos yang harus kamu laksanakan terhadap pelaku pembunuhan sebagai hak korban. Ya, kisos itu jadi sebagai hak korban, maka adanya hukum kisos. Jika ada perempuan yang membunuh perempuan, kemudian budak terhadap budak juga, kemudian orang merdeka sama orang merdeka juga. Ya, apabila tidak melakukan kisos, kemudian tidak ada hak korban yang tidak dilaksanakan, maka nantinya Allah akan mengazab di akhirat dengan azab yang pedih. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Yang pertama yaitu diriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 178 dari Qatadah bahwa orang-orang jahiliyah biasa melakukan kezaliman dan memperturutkan kehendak syaitan, yaitu apabila suatu kabilah yang memiliki kekuatan kemudian hamba sahaya mereka membunuh hamba sahaya dari kabilah lain, maka mereka berkata, kami tidak akan membalas kecuali dengan membunuh orang merdeka, karena rasa keagungan dan keutamaan mereka atas yang lain. Dan apabila ada seorang perempuan di antara mereka membunuh seorang perempuan dari kabilah lain, mereka pun berkata, kami tidak akan membalas membunuh melainkan seorang laki-laki. Lalu turunlah ayat yang artinya orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Maksud dari ayat di atas ialah apabila seseorang sengaja atau tidak sengaja membunuh seseorang dari kabilah lain, maka ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk memberlakukan hukum kisos terhadap pembunuhan dengan sengaja membunuh, dengan syarat adanya kesetaraan dan persamaan status, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapatkan toleransi dari wali yang terbunuh dengan pemberian pengampunan dari hukum kisos dan mau membayar diat atau denda nominal uang tertentu yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan sebagai pengganti atas pengampunan bagi dirinya, maka hendaknya kedua belah pihak tetap berkomitmen untuk berlaku adil. Kemudian yang kedua diriwayatkan dari Sa'id bin Zubair bahwa pernah ada dua kabilah Arab di masa jahiliyah yang tidak jauh dari masa kedatangan Islam saling membunuh, yang kemudian masing-masing dari mereka ada korban yang meninggal dan yang luka-luka, termasuk diantaranya wanita-wanita dan hamba-hamba. Kemudian belum sampai saling membalas kembali di antara mereka sehingga mereka akhirnya masuk Islam. Kemudian salah satu kabilah yang bersengketa itu menyombongkan kekayaan dan perbekalan mereka, lalu bersumpah tidak rela kalau tidak membalas pembunuhan yang dilakukan oleh kabilah lawannya bagi seorang hamba kami yang terbunuh, maka kami harus dapat membunuh seorang merdeka dari kalangan mereka, dan bagi seorang wanita kami harus membunuh seorang laki-laki sebagai balasannya. Kemudian turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh. Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Baik, selanjutnya yaitu kandungan hukum yang terdapat di ayat
178 dan 179 surat Al-Baqarah. Yaitu pertama, al-ahkamu asy-syar'iyyatu al-hukmu al-awwalu hal yuktalu al-hurru bil 'abdi wal muslimu bil dhimmi. Apakah seorang yang merdeka juga dibunuh ketika ia membunuh hamba sahaya, dan apakah orang yang membunuh orang kafir zimmi juga dibunuh? Nah, ikhtalafal fuqaha'u fil hurri idza qatala 'abdan wal muslimu idza qatala zimmiyan hal yuktalani bihima amla. Fadhahaba al-jumhur al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah ila annal hurra la yuktalu bil 'abdi walal muslimu bidzimmi. Bahwa pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, mereka berpendapat orang merdeka itu tidak dihukumi kisos bunuh jika membunuh hamba sahaya. Begitupun dengan orang muslim yang membunuh kafir dzimmi. Apa dalilnya yang sehingga mereka berpendapat seperti ini? Nah, pendapat yang pertama diambil dari ayat Al-Quran, yaitu yang berbunyi, artinya diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Di sini benar-benar Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hukuman secara sama. Kemudian menjelaskan kesamaan ini dengan firman-Nya. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Orang merdeka kesamaannya adalah orang merdeka, hamba sahaya kesamaannya adalah hamba sahaya, dan wanita kesamaannya adalah wanita. Maka seolah-olah Allah berfirman, bunuhlah si pembunuh itu apabila berkedudukan sama dengan terbunuh. Mereka juga mengatakan, tidak ada kesamaan antara orang merdeka dengan hamba sahaya. Dengan begitu, orang merdeka tidak mendapat hukuman karena membunuh hamba sahaya. Demikian juga tidak ada kesamaan antara orang muslim dengan orang kafir dzimmi, maka ia pun tidak boleh dihukum mati karena membunuh orang kafir dzimmi tersebut. Intinya yaitu perbedaan derajat. Sumber kedua yang menguatkan pendapat ini yaitu dari as-sunnah atau hadis, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ali, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqtalu muslimun bikafirin. Tidak boleh dibunuh siapa seorang muslim karena membunuh orang kafir. Terus yang ketiga, menurut pandangan logis, hamba sahaya posisinya tidak ubahnya barang, sebab kehambaannya yang juga merupakan akibat dari kekafiran. Sedang orang kafir itu ibarat binatang karena kekufurannya yang melampaui batas. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya binatang, makhluk yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Quran surat Al-Anfal ayat 55. Maka bagaimanakah gerangan orang mukmin akan disamakan dengan orang kafir dan harus dibunuh kalau membunuhnya? Itu pendapat jumhur ulama. Nah, sekarang kita ke pendapatnya Imam Hanafi. Wa dhahabal Hanafiyah ila annal hurra yuktalu bil abdi wa kadzalikal muslimu yuktalu bid dhimmi. Dalam pendapat ini Imam Hanafi berpendapat sama, orang merdeka juga dihukumi kisos atau dibunuh juga ketika yang membunuh hamba sahaya. Begitupun orang muslim dibunuh jika membunuh kafir dhimmi. Adilatul jumhur, adilatul Hanafiyah, dalil-dalil yang menguatkan pendapat Imam Hanafi. Yang pertama yaitu dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenan dengan orang-orang yang terbunuh. Menurut mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan hukum bunuh bagi pembunuh pada permulaan ayat dan ketentuan itu umum meliputi setiap pembunuh, baik orang merdeka atau hamba, muslim atau dhimmi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba. Nah, dimaksudkan untuk menghilangkan tindak kezaliman yang lazim berlaku dalam masyarakat jahiliyah, di mana mereka membalas pembunuhan hamba dengan orang merdeka, wanita dengan laki-laki secara melampaui batas dan zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan tindakan tersebut dan mengukuhkan bentuk hukuman kisos bagi si pembunuh. Lain tidak, sebagaimana pengertian itu dapat ditemukan di bagian terdahulu pada asbabun nuzul, pada sababun nuzul ayat ini. Ya. Kedua, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Yang ketiga, diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum. Orang-orang Islam itu sederajat darahnya, dan orang-orang yang lebih rendah daripada mereka berada dalam tanggungan mereka, sedang mereka berkuasa atas orang-orang lainnya. Jadi, hamba sahaya yang muslim memiliki derajat yang sama dengan orang merdeka yang muslim pula. Selanjutnya, yaitu dalil atau pendapat yang roji. Penulis atau kami ambil pendapat yang roji di antara keduanya, yaitu mengambil dari pendapatnya As-Sabuni atau Imam As-Sabuni yang menulis kitab Rawaihul Bayan. Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah tentang harus dihukum mati bagi orang merdeka yang membunuh hamba saya adalah makulul makna, yang diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membunuh hamba kami, bunuhlah dia. Karena Islam mempersamakan kedudukan antara orang merdeka dengan hamba sahaya dalam hal perlindungan atas darahnya, maka hak kehormatan hamba sahaya adalah sama dengan hak kehormatan orang merdeka, dan jiwa orang merdeka dan jiwa orang merdeka pun sama dengan jiwa hamba sahaya. Karena itu, pembunuhan atas hamba sahaya yang dilakukan oleh orang merdeka, maka hukuman baginya adalah mati juga. Nah, adapun pembunuhan terhadap orang kafir yang dilakukan oleh orang muslim, maka pendapat jumhurlah yang lebih kuat, terlebih setelah diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, tidak boleh dibunuh siapa? Orang muslim sebab membunuh orang kafir. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, tidak ada sebuah hadis pun yang sah dan tidak ada takwil yang dapat dibenarkan, maksudnya yang dapat dibenarkan yang menyalahkan hadis ini. Gak ada keraguan dalam hadis ini. Lalu bagaimana orang kafir disamakan dengan orang muslim, padahal Allah Subhanahu wa taala memandang orang kafir itu lebih buruk daripada binatang, sedang orang muslim adalah baik dan suci. Begitulah pendapat dari Imam Ali As-Sabuni, yang kami juga berpendapat sepakat atas pendapat yang rojih ini. Oke, dilanjut dengan pembahasan manadhirah latifah, pandangan-pandangan yang menarik. Pertama, ya, pandangan-pandangan yang menarik yang mengenai tentang kisos
hal yuqtalul waladu idza qatala waladahu. Apakah ketika seorang ayah membunuh seorang anaknya berlaku? Nah, di sini dalam ketentuan hukum kisos, orang tua tidak dikisos karena membunuh anaknya. Akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman, maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang. Karena itu orang tua tetap mendapat hukuman berupa ta'zir. Kedua, menjadi pandangan yang menarik mengenai kisos juga. Yang kedua, hal yuqtal jamaah bil wahid. Apakah seorang jamaah ketika membunuh seseorang berlaku kisos untuk semua jamaah tersebut? Di dalam Islam, orang yang beramai-ramai ikut serta dalam pembunuhan seseorang pun harus dikisos seluruhnya, agar jangan sampai itu menjadi jalan atau cara untuk menghindari hukuman kisos. Kemudian yang ketiga, manil ladzi yatawalla amrul kisos. Siapa saja yang bisa menegakkan, yang mempunyai wewenang atas hukum kisos. Menegakkan kisos menjadi tanggung jawab bagi para hakim dan penguasa. Tujuannya penegakan ini untuk melindungi nyawa-nyawa manusia yang tidak berdosa. Kisos juga ditegakkan untuk mencegah terjadinya fitnah yang dapat berkembang hingga merajalela. Kemudian yang terakhir yang menjadi pandangan yang menarik di dalam kisos, kaifa yuqtalu jani indal kisos. Bagaimana seseorang itu ketika dikisos, ya bagaimana menjalankan hukum kisos. Di sini ya kisos dipraktekkan di negara-negara yang mengandung syariat Islam seperti Arab Saudi, Iran dan Pakistan. Beberapa negara lain menganggap kisos tidaklah relevan untuk diterapkan pada saat ini sebagaimana konsep hukuman mati yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun dalam surat Al-Baqarah ayat 179 dijelaskan bahwa dalam kisos terdapat jaminan hidup bagi umat manusia, karena dengan adanya kisos orang akan enggan untuk membunuh. Mungkin itu saja yang manazirah latifah, pandangan-pandangan yang menarik di dalam kisos. Kemudian selanjutnya ada hikmatut tasyri, hikmah dalam mensyariat hukum kisos. Yang pertama hikmahnya yaitu untuk menjaga darah dan memelihara nyawa umat manusia serta membasmi benih-benih fitnah yang masih dalam masa pertumbuhannya. Yang kedua, hikmah tasyri yaitu dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang terakhir, di antara hikmah tasyri dapat menjaga pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadi pertumpahan darah. Kemudian kesimpulan dari semua pembahas dapat disimpulkan, yang pertama, disyariatkannya kisos adalah suatu kewajiban dari Allah atas hambanya yang mukmin demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup mereka. Kemudian yang kedua, kisos dapat memperkecil tindak kejahatan, menghilangkan rasa dendam dan bersifat mendidik bagi para penjahat yang lain. Ketiga, dalam hukuman kisos mengandung makna kehidupan bagi manusia, melindungi pribadi-pribadi masyarakat. Yang keempat, pembalasan kepada selain pelaku pembunuhan adalah bentuk fanatisme jahiliyah yang dihilangkan oleh Islam. Yang terakhir yaitu yang kelima, hikmahnya
Dalam kisos harus ada unsur keseimbangan supaya kejahatan, penyimpangan, kezaliman, dan permusuhan tidak meluas. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.